Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Rianti INK. Kalian juga dapat mengunjungi KBM-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Suatu hari anak teman sekantorku masuk ke ruanganku. Dia adalah sahabatku. Kami dulu dari kampus yang sama. Dia adik tingkatku. Sibuk gak kak? Tanya Ana. Dia lalu masuk dan duduk di depan mejaku. Gak juga, jawabku sambil meletakkan buku laporan bulanan yang sedang kubuat. Kak, mau gak nemeni aku ke Banten? Tanya Ana. Mau apaan? Tanyaku keheranan. Ana kemudian menjelaskan kenapa dia mau ke Banten. Mau ya kak, pintanya setengah memohon. Memangnya kapan An? Tanyaku memastikan, tak tega juga melihatnya memelas, meminta ditemani. Jumat besok kak, kita berangkat pagi, kan tanggal merah, kita pulangnya Minggu. Jawabnya menjelaskan. Jumat pagi kami sudah sampai di terminal, kemudian naik bus jurusan Bakuheni. Kami duduk di bangku belakang sopir, agar agak longgar. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 3 jam, kami lebih banyak diam. Aku terbangun saat Ana menepuk-nepuk pipiku. Kak, sudah sampai kak, ucapnya. Kuusap kedua mataku. Penumpang mulai turun. Kami pun turun menuju loket. Setelah membeli karcis, kami menuju ke dermaga 3, di mana kapal yang akan kami tumpangi bersandar. Cukup jauh juga jaraknya, cukup melelahkan. Sesampainya di dalam kapal, kami mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk rebahan. Meski tidak tidur, tapi setidaknya bisa untuk meluruskan punggungku. Kami duduk di bangku paling belakang, dekat jendela. Penumpang tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa benar-benar meluruskan kaki kami. Lagi-lagi aku tertidur, mungkin karena waktu berangkat masih terlalu pagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat aku terbangun, kulihat Ana sedang melamun, sambil melihat keluar jendela. Kita mau sarapan apaan? Tanyaku. Ana menoleh ke arahku. Pop mie saja yang gampang kak, jawabnya. Kupanggil penjual pop mie yang keliling dalam kapal. Lalu aku memesan 2 mangkuk. An, nanti kita nginep di mana An? Tanyaku memastikan. Di rumah tanteku kak. Di Serang, jawab Ana. Kemudian pop mie pesanan kami telah datang. Setelah membayar, kami menunggu dingin untuk kemudian kami makan. Sekitar 3 jam dalam perjalanan, akhirnya kapal merapat ke dermaga. Kami berhenti di musola pelabuhan, karena sudah masuk waktu zuhur. An, kita sholat. Terus kita mau datang ke dukun. Apa nggak salah? Tanyaku pada Ana. Selesai kami sholat. Ana menatapku. Cuma kali ini kak. Setelah ini aku nggak akan datang-datang ke dukun lagi. Jawab Ana. Aku menghela nafas. Kutatap wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Kami menuju terminal pelabuhan.
mencari bus jurusan Serang. Di dalam bus masih kosong, pasti bakalan lama. Kak, kita cari makan siang dulu yuk, masih lama kayaknya ini. Ucap Ana mengajakku turun dari bus. Aku pun mengangguk. Lalu kami pun turun dan mencari makan siang di warung sekitar terminal. Nyari warung pecel saja, An. Aku ingin makan pecel, kataku pada Ana. Setelah berjalan beberapa meter, kami menemukan penjual pecel siram. Seorang nenek-nenek. Kami memesan 2 porsi. Mau kemana, Neng? Tanya penjual pecel itu. Ke Serang, Nek. Ana menjawab. Kalau mau ke Serang mah nunggu bus di luar saja, Neng. Lebih cepat datang, kata nenek itu. Oh, begitu. Ya sudah, nanti kami menunggu bus di luar terminal saja, jawabku. Terima kasih, Nek, sudah diberitahu, kata Ana. Nenek penjual pecel mengangguk sambil tersenyum. Kemudian kami pun makan nasi pecel siram. Enak sekali rasanya. Apa mungkin karena kami sedang lapar? Entahlah. Setelah kami selesai makan dan lalu membayarnya, kami segera menuju ke arah luar terminal. Baru beberapa langkah, para tukang ojek menawarkan jasanya. Daripada jalan lumayan jauh, akhirnya kami pun naik ojek menuju ke arah luar terminal. Di depan sebuah kios kami menunggu bus. Tidak lama kemudian, bus jurusan Jakarta Merak telah datang. Kami pun segera naik. Ke Serang, Pak, kataku kepada kenek sambil menyerahkan uang Rp50.000. Berapa orang, Neng? Tanyanya. 2 orang, Pak, jawabku. An, rumah tantemu dari terminal jauh nggak, An? Tanyaku pada Ana. Iya, lumayan, Kak, jawab Ana. Apa kita langsung saja ke tujuan, An? Biar besok bisa langsung pulang lagi. Jadi minggu kita bisa istirahat, usulku pada Ana. Aku belum tahu tepatnya, Kak. Kita tanya tanteku dulu. Barangkali dia tahu, kata Ana. Loh, jadi kamu belum tahu tempatnya? Kok nekat mau ke sana? Kalau tersesat gimana, An? Tanyaku terkejut. Lalu, kamu tahu tempat itu dari siapa? Lanjutku keheranan. Dari Kak Bagas, Kak. Dia pernah ke sana dengan temannya, jawab Ana memastikan. Bagas adalah kakak Ana. Aku cukup mengenalnya. Aku memang akrab dengan keluarga Ana. Terlebih sejak orang tuanya meninggal dunia, aku sering menginap di rumah Ana. Dia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Singkatnya 2 jam perjalanan. Akhirnya kami pun sampai di terminal Pakupatan. Kami turun lalu menuju pangkalan taksi. Kami naik taksi menuju rumah tantenya Ana. Di dalam perjalanan Ana menelpon tantenya, memberitahu bahwa kami sedang menuju rumahnya. Ana membuka pagar hitam. Sebuah rumah tingkat berbentuk minimalis. Rumah yang sangat asri. Halamannya ditumbuhi berbagai macam bunga. Ada sebuah ayunan besi di sudut tamannya. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bebarengan. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari dalam. Pintu pun terbuka. Seorang perempuan parubaya berdiri menyambut kami. Akhirnya kamu sampai juga, An, kata Tante Desi pada Ana sambil memeluknya. Ini Kak Rama, Tante.
teman sekantorku, kata Ana memperkenalkanku pada Tante Desi. Aku menyalaminya. Tante Desi menyambut tanganku sambil tersenyum. Ayo, silakan masuk, ajak Tante Desi pada kami. Setelah kami berbincang, Tante Desi mengantar kami ke sebuah kamar. Kalian tidur di kamar ini ya, istirahat saja dulu. Kan kalian lelah seharian dalam perjalanan, ucap Tante Desi. Iya Tante, kami menjawab bersamaan. Tante Desi kemudian meninggalkan kami. Aku langsung mandi. Gerah rasanya. Seharian di dalam bus. Lengket sekali badanku. Ana berbaring telentang. Pasti dia juga sama lelahnya. Selesai mandi kami sholat asar. Beberapa saat kemudian, kami pun tertidur. Selesai sholat maghrib, kami makan bersama. Om Hasan, suami Tante Desi, sudah pulang dari kantor. Kamu yakin akan ke desa Seram, An? Tanya Om Hasan. Iya Om. Om tahu tempatnya? Tanya Ana. Tahu persis sih enggak, An. Tapi itu sepertinya di wilayah Badai Luar. Kenapa kamu gak tanya saja ke Bagas? Tanya balik Om Hasan. Kak Bagas juga lupa tepatnya di mana, Om. Jawab Ana. Lalu alamat itu dari mana? Tanya Om Hasan memastikan. Dari teman Kak Bagas, Om. Ditulis saat mereka berada di sana. Ana menjelaskan. Coba nanti Om tanyakan kepada teman-teman. Barangkali mereka ada yang tahu. Kata Om Hasan. An, kamu benar sudah yakin akan ke desa Seram? Kembali Om Hasan bertanya. Memangnya kenapa Om? Tanya Ana. Kata teman Om, tempatnya cukup jauh. Masuk wilayah Badai Luar paling ujung. Medan yang harus dilalui juga cukup sulit. Om Hasan menjelaskan. Mendengar obrolan mereka, aku pun tiba-tiba merinding. An, batalkan saja ya. Besok kita pulang lagi. Aku memohon pada Ana. Iya Om, Ana sudah yakin. Ana akan tetap ke sana. Jawab Ana dengan mantap. Aku melotot. Hah? Gak salah dengar apa kupingku? Dasar Ana, keras kepala. Sudah diberitahu medan yang bakal dilalui sulit, tempatnya juga jauh, masih saja tetap mau ke sana. Hah? Ya sudah, nanti Om carikan ojek yang hafal daerah itu, kata Om Hasan. Akhirnya beliau pun mengalah setelah tidak berhasil membujuk Ana. An, besok kita pulang lagi yuk. Aku berusaha membujuk Ana sebelum tidur. Tanggung Kak, sudah sampai di sini. Tinggal sedikit lagi Kak. Ucapnya yang masih ngeyel. Ya, besok kita jalan-jalan saja, An. Menikmati hari libur. Kembali aku membujuknya. Namun aku tidak berhasil. Dasar si Ana. Dia tetap pada pendiriannya. Pagi-pagi setelah sholat subuh, kami berangkat naik ojek yang dipesan oleh Om Hasan. Sebelumnya kami berpamitan kepada Om Hasan dan juga Tante Desi. Mereka berpesan agar kami berhati-hati. Sengaja kami berangkat pagi, karena jarak yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Alangkah jauhnya. Tiba-tiba aku menyesal, kenapa aku mau menemani Ana. Namun semua sudah terjadi. Aku tidak tahu jalan mana saja yang sudah kami lewati. Yang kurasakan saat itu,
Punggung dan juga pantatku sangat pegal. Berulang kali aku membenarkan letak dudukku, agar sedikit mengurangi rasa pegal. Namun kulihat Ana, seperti tidak merasakan apapun. Dia tetap tenang, duduk di jok belakang. Beberapa kali abang ojek yang kami tumpangi berhenti untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Selalu dijawab masih jauh, dengan pandangan mata aneh ke arah kami. Aku merasakan hal itu. Sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa orang-orang yang kami tanyai selalu memandang kami dengan tatapan yang ganjal? Apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Perasaanku semakin tidak karuan. Waktu zuhur telah tiba. Kami belum juga sampai tujuan. Padahal kata Om Hasan, hanya memakan waktu 5 jam perjalanan. Kami berhenti di sebuah masjid yang kami jumpai di jalan. Hatiku makin tidak tenang. An, kita putar balik saja yuk. Ajakku pada Ana. Lama Ana menatapku. Aku seperti tidak mengenalnya. Merinding aku dibuatnya. Tanpa memperdulikan ajakanku, Ana kembali naik motor. Dengan terpaksa aku pun mengikutinya. Kembali kami melewati beberapa desa. Jalan yang kami lewati masih jalan aspal. Motor bisa melaju dengan kencang. Berarti masih jauh perjalanan kami. Kata Om Hasan semalam, bukankah jalan yang akan kami lewati sulit dalam perjalanan? Aku berdoa, apa saja yang kuhafal. Benar-benar aku merasa tidak tenang. Kini waktu menunjukkan pukul 3 sore. Ketika kami sampai di jalan tanah, kami lalu berhenti. Ada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal di ujung jalan. Beberapa dari mereka kemudian menghampiri kami. Neng, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kami kurang paham dengan daerah sini, Neng. Ucap abang ojek yang ditumpangi oleh Ana. Iya bang, gak apa-apa kok. Jawab Ana sambil membayar ongkos ojek kami. Terima kasih ya bang, ucap Ana. Iya Neng, sama-sama. Kami langsung pulang ya, takut kemalaman dan hujan, kata si abang ojek. Mau kemana Neng? Tanya salah satu bapak yang tadi menghampiri kami. Kita mau ke rumah Abah Adang, jawab Ana sambil menyerahkan kertas alamat yang diberikan oleh Bagas. Bapak itu membacanya, lalu diberikan kepada bapak yang lain. Kulihat mereka saling berpandangan, seperti ada yang aneh dengan alamat itu. Aku semakin gelisah, benar-benar menyesal, karena aku telah menemani Ana ke tempat ini. Setelah lama saling berpandangan, akhirnya bapak yang memegang kertas mengatakan, kalau medan yang akan dilalui penuh resiko dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggarnya, maka akan celaka. Aku semakin merinding. Kepalaku terasa pusing tiba-tiba. An, kita pulang saja yuk. Untuk kesekian kalinya, aku membujuk Ana agar mau pulang. Aku benar-benar takut dan merasa asing di sini. Namun tetap saja Ana tidak mau. Bahkan kulihat dia sangat antusias. Selama dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali menengok ke belakang, kata si bapak. Aku dan Ana terdiam mendengarkan. Selama perjalanan, jangan sekalipun menanyakan hal yang ditemui, ucapnya kemudian. Ana menganggukkan kepala, tanda mengerti. Namun aku hanya diam saja. Ini ada apa sebenarnya?
Kami pun lalu naik ojek yang akan mengantarkan kami ke rumah Abah Adang. Perasaanku sangat tidak enak. Ada rasa takut yang berlebihan. Ingin menangis rasanya. Kini ojek yang aku naiki berjalan di depan. Kami menyusuri jalanan tanah. Medan yang kami lalui cukup sulit. Naik turun dan berbelok-belok. Bermacam doa yang kuhafal. Aku baca tanpa henti. Entah sudah berapa jauh kami dalam perjalanan. Kulihat jam di tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ingin aku berhenti untuk sholat asar. Tapi sepanjang jalan yang kami lewati, tidak ketemui masjid atau musola. Aku hendak bertanya kepada abang ojek. Tapi ingat pesan yang disampaikan sebelum kami berangkat tadi. Akhirnya aku hanya bisa diam pasrah. Aku tidak tahu sejak kapan kami sudah berada di jalan beraspal. Mungkin karena aku melamun, sehingga tidak menyadari akan hal itu. Untung saja tidak jatuh dari motor. Ada rasa heran dalam hatiku. Jalan yang kami lalui beraspal, tapi kanan kirinya adalah jurang semua. Bagaimana bisa jalanan beraspal, sedangkan mobil saja tidak bisa lewat? Kenapa tidak dari ujung jalan? Saat kami berangkat tadi jalan di aspal. Bermacam pertanyaan ada dalam hati. Lagi-lagi aku hanya bisa terdiam saat ingin menanyakan hal itu kepada abang ojek. Aku kembali ingat pesan yang harus kami turuti. Sejak berangkat dari ujung jalan, tidak kujumpai ada manusia satupun. Aku sama sekali tidak melihat ada orang lain selain kami berempat. Aneh sekali. Atau hanya perasaanku saja. Entahlah. Ingin aku menengok ke belakang. Bilang kepada Ana untuk istirahat sejenak. Aku benar-benar lelah dan pegal seluruh tubuhku. Ingin aku bertanya kepada abang ojek, apa masih jauh rumah yang akan kami tuju? Beberapa jam lagi kira-kira perjalanan kami. Menjelang waktu maghrib kami sampai di sebuah sungai. Hari mulai gelap. Kami berhenti. Aku takut sekali. Tidak bisa kulihat wajah Ana dengan jelas. Apakah dia juga merasakan hal yang sama denganku? An, aku takut, An. Ucapku berbisik. Ana hanya diam. Kupegang tangan Ana dengan erat. Neng, kita sudah sampai, Neng. Ucap abang ojek. Nanti ada yang menjemput dari rumah Abah. Tahu dari mana mereka? Kalau kami datang dan akan menjemput. Bukankah kami tidak memberitahu sebelumnya? Aku merinding. Pegangan tanganku bertambah kencang. Iya Pak. Terima kasih ya. Jawab Ana. Hari semakin gelap. Tidak bisa kulihat keadaan sekeliling. Hanya bisa mendengar suara air sungai. Seperti sedang berada di alam mimpi. Membayangkan saja tidak pernah untuk sampai ke tempat ini. Berulang kali aku bilang dalam hati untuk tidak pernah lagi datang ke sini. Benar-benar membuatku jerah dan trauma. Dan benar saja, tidak lama kemudian, datanglah seseorang menuju ke arah kami. Aku tahu karena terlihat cahaya berjalan di atas sungai. Suara jembatan yang terbuat dari bambu terdengar berbunyi. Aku memeluk Ana. Entah mengapa saat itu aku takut sekali. An, aku benar-benar takut, An. Ucapku sambil mempererat pelukanku. Ana tidak bereaksi. Kupandangi wajahnya, tapi tidak terlihat jelas karena malam yang gelap. Semakin jelas suara orang berjalan dari arah jembatan menghampiri kami. Semakin tidak karuan detak jantungku.
Kupandangi sekeliling, tapi tidak ada yang terlihat. Ingin ku pejamkan mata, tapi rasa takut malah membuatku penasaran. Kini cahaya senter itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya, namun tetap tidak terlihat dengan jelas, karena malam begitu gelap. Setelah sampai, orang itu mendekati abang tukang ojek. Mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin bahasa daerah setempat. "Neng, ini Pak Engkus. Dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang," kata Bang Ojek. "Loh, Bapak gak ikut? Lalu kami pulang lagi bagaimana, Pak?" tanyaku penuh khawatir. "Besok Bapak jemput lagi. Sekarang Bapak pulang dulu," kata Abang Ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih ya sudah mengantarkan kami sampai sini," ucap si Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, Abang Ojek bilang besok saja sekalian. Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tidak habis pikir, kenapa Abang Ojek akan mau pulang? Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan juga menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalan? Secara yang dilaluinya hanya berupa hutan, tanpa ada rumah. "Mari silakan Neng, kita ke rumah Abah Adang," ucap Pak Angkus pada kami. Dia kemudian berjalan di depan. Aku memilih jalan di tengah, karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tidak hentinya aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya, kenapa lama sekali sampai tepi, tapi tidak jadi. Aku berpikir mungkin hal yang tidak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah sekali. Aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Akhirnya sampai juga kami di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter untuk sampai tujuan. Dan singkat ceritanya, sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pak Angkus membuka pagar itu. Nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan. Bagaimana mungkin di tengah hutan seperti ini ada bangunan megah? Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit ditempuh. Ku genggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di tubuhku. Sangat menyeramkan. Pak Angkus membuka pintu dan mempersilahkan kami untuk masuk. Di bawahnya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tidak ada kursi di sana. Hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilakan duduk di atas karpet itu. Kemudian Pak Angkus masuk ke dalam. Mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa, kupandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat besar, benar-benar sangat menyeramkan. Ingin sekali aku menangis. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika menghilang, berganti dengan ketakutan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman, tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah goa. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tidak ingin banyak bicara. Takut terdengar tuan rumah dan akan membawa masalah. Kemudian Pak Angkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pak Angkus.
Astaga, jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajah yang dingin dan sangat menyeramkan. Aku tidak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minum dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahun. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan. Kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar mandi. Kami pun akhirnya mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular, seperti di ruang depan. Kembali aku bergidik. Cepat-cepat aku mengguyur badanku. Terasa sangat segar, sedikit menghilangkan penatku. Selesai mandi, kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar, menjadi kenyang seketika. Ingin muntah rasanya. Kupertahankan makanan yang disuguhkan. Nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran. Kenapa harus ketan? Bukan makan nasi. Kami pun kemudian ditinggal berdua di ruang makan. Ana memakan dengan lahapnya. Kemudian tak sengaja aku melihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya, seolah ular itu ingin menelanku. Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai makan, kami kembali ke ruang depan, menunggu Abah Adang. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, memakai baju serba hitam. Perawakannya sedang. Kulihat wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibanding Pak Engkus. Dialah Abah Adang. Aku tidak berani menatapnya. Dia kemudian menanyakan maksud kedatangan kami. Ana pun kemudian menyampaikan maksud tujuannya kepada Abah Adang. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menunduk. Abah Adang lalu mengajak kami masuk ke sebuah ruangan yang terletak agak di dalam. Mungkin ruang kerjanya. Di dalam ruangan itu, lagi-lagi ada lukisan ular yang sangat besar sekali. Kuperhatikan ular dalam lukisan itu agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini. Ular di dalam ruangan Abah Adang memakai mahkota. Mungkin itulah Raja Ular. Menyeramkan sekali. Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar. Kami disuruh duduk berhadapan dengan Abah Adang. Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda. Apakah kamu sanggup memenuhi semua syarat yang akan Abah beritahu? Apa kamu juga sanggup menerima semua risikonya? Tanya Abah Adang dengan tegas. Aku berharap Ana akan mengatakan tidak, atau pikir-pikir dulu, agar semua kekonyolan ini berakhir sampai di situ. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Iya, Bah, saya sanggup memenuhi semua syaratnya, dan saya sanggup menerima semua resiko yang akan terjadi. Jawab Ana dengan mantap. Baiklah, ucap Abah Adang. Dia lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan. Dia mengambil sebuah benda dan menunjukkannya kepada kami. Bentuknya seperti telur angsa. Besarnya pun sama persis. Warnanya agak kusam. Oh Tuhan,
Sebenarnya aku sedang berada di mana? Aku menghela nafas panjang. Untuk kesekian kalinya, aku berharap apa yang aku alami saat ini hanya sebuah mimpi buruk. Sesampainya kamu di rumah, jangan lupa, apel ini kamu tanam di depan pintu masuk. Jelas Abah Adang selanjutnya. Jika setiap malam kamu mendengar suara gaduh, abaikan saja. Jangan takut. Itu mereka. Abah Adang menjelaskan kembali. Mereka? Siapa? Para jin. Aku seperti mau pingsan. Mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali. Nanti malam, Abah akan panggil mereka, dan mahar kamu akan Abah serahkan. Entah apalagi yang Abah Adang katakan. Aku tidak lagi mendengarnya. Kepalaku terlalu pusing, dan penglihatanku semakin kabur. Aku membuka mata. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kulihat sekeliling Ana tidur di sampingku. Kuingat lagi kejadian semalam. Apakah aku pingsan? Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang kutempati. Tepat menghadap ke arahku. Seperti akan menelan tubuhku. Sempat terkejut melihatnya saat bangun tadi. Di depan lemari pakaian, kaca hias yang ada di kamar, semua terbuat dari kayu jati berukir. Di atasnya ada ukiran ular. Bergidik aku dibuatnya. Mataku tidak bisa lagi terpejam. Berulang kali ganti posisi. Tetap saja tidak bisa tidur. Aku takut sekali. Membayangkan ular dalam lukisan itu. Ketika menelanku. Malam terasa lama sekali berlalu. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Pukul 5 pagi. Kami pun terbangun. Kakak semalam pingsan. Ucap Ana tersenyum. An, kita harus pulang pagi ini, An. Pintaku pada Ana. Tidak bisa, Kak. Aku akan dibawa Abah ke suatu tempat. Ucap si Ana. Selesai dari sana, baru kita bisa pulang. Lanjut si Ana. Ya Allah, memangnya kita mau kemana lagi, An? Tanyaku sambil sedikit tertahan. Cuma aku, Kak. Kakak tinggal saja dulu di sini sampai aku pulang. Kata Ana menjelaskan. Tapi aku takut, An. Apa yang ditakutkan, Kak? Tanya si Ana. Apa kamu tidak merasakan takut sedikit pun, An? Apa kamu tidak merasa aneh dengan semua ini? Tanyaku pada Ana. Ana hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mau mandi dulu, Kak. Abah bilang jam 6 kami berangkat. Ucap Ana sambil berjalan keluar kamar. Aku pun menyusul dia. Mana berani aku tinggal sendirian di kamar ini. Selesai mandi, Abah menyuruh kami untuk sarapan. Lagi-lagi kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan. Dengan terpaksa aku makan sedikit. Perutku sangat lapar. Pukul 6 lebih. Ana pergi dengan Abah Adang. Entah kemana. Mereka berjalan kaki ke arah luar. Sedangkan aku duduk di luar rumah. Menghilangkan rasa takut yang teramat sangat. Kuamati sekeliling. Rumah ini terletak di tengah hutan. Tidak terlihat ada rumah yang lain. Tapi bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah? Adakah akses jalan lain selain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tidak mampu kujawab dengan logika. Atau aku yang terlalu ketakutan? Entahlah.
Lama sekali waktu berlalu. Berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar, berharap Ana akan muncul di sana. Dari semalam tidak kulihat ada orang di rumah sebesar ini. Hanya Abah Adang, Pak Angkus dan juga ibu tua itu. Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu. Kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tidak ada yang menempati? Sebenarnya aku merasa haus, tapi untuk masuk mengambil air minum di dapur, aku tidak berani. Kenapa Ana lama sekali? Sudah hampir 4 jam dia pergi. Aku mulai gelisah. Kemana sebenarnya Ana dibawa Abah Adang? Singkatnya sekitar pukul 1 siang, Ana pun telah datang. Lega sekali rasanya. Aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, An. Sambutku bersemangat. Tak sengaja kulihat Abah Adang. Dia menatapku dengan tajam. Aku merinding. An, kita langsung pulang ya, An. Ajakku kemudian. Makan dulu, baru pulang. Nanti diantar Pak Angkus sampai seberang, kata Abah Adang. Maaf Abah, biar nanti kami makan di jalan saja, kataku buru-buru. Sebelum Ana mengiyakan tawaran Abah Adang, kami lalu diantar Pak Angkus sampai seberang jembatan. Ya Tuhan, lagi-lagi aku merinding. Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan. Semak belukar, pasti banyak ular di situ. Jembatan yang untuk menyeberang hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat. Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras. Tidak bisa kubayangkan, andai kami jatuh ke bawah sana. Sampai di seberang, abang ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu. Pak Angkus selalu berbicara dengan mereka. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Dan beberapa saat kemudian, motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai itu. Aku bernafas lega. Akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu. Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa, di mana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang ojek ini. Aku merasa sangat lega, sudah bisa keluar dari tempat menyeramkan itu. Setelah sampai di ujung jalan, kami dicarikan ojek yang lain untuk mengantarkan kami ke terminal. Sampai di terminal kami pun naik bus jurusan Merak. Lalu kami naik dan mencari bangku kosong. Ada di paling belakang dekat pintu keluar. Kupegang tangan Ana, terasa sangat dingin. Wajahnya pun terlihat sangat pucat. Ana, kamu sakit? Aku bertanya dengan khawatir. Tidak kak, aku cuma sedikit pusing, jawab Ana. Ya sudah, dibawa tidur saja An, aku menyarankan. Sekitar setengah jam kulihat Ana sudah tertidur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat kenaik bus membangunkan kami. Sudah sampai Neng, kata kenaik bus itu. Rupanya tadi kami tertidur dengan nyenyaknya. Kami pun lalu turun menuju pangkalan ojek. Keloket ya Pak, aku berkata kepada abang ojek. Setelah membeli tiket, kami berjalan ke dermaga bersama penumpang lain. An, kita cari makan dulu yuk, ajakku. Ana hanya mengangguk. Kami pun membeli makanan dan minuman untuk dimakan di dalam kapal. Seperti saat berangkat, kali ini pun kapal sepi penumpang. Kami membeli tempat duduk di belakang, dekat jendela.
Sambil kami makan, kutanyakan pada Ana, tadi pagi dia pergi kemana dengan Abah Adang. Namun Ana seperti ragu untuk bercerita. Ia memandangku agak lama. Tapi janji ya kak, jangan cerita pada siapapun, pinta Ana padaku. Aku diam tidak mengiyakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Ana memintaku seperti itu? Kupandangi wajahnya. Memangnya kamu mengenalku sudah berapa tahun, An? Apa aku pernah membuatmu kecewa? Tanyaku pada Ana. Ana menggelengkan kepalanya. Sekali lagi Ana menatapku. Tak sabar aku ingin segera mendengar ceritanya. Tadi pagi, aku dibawa Abah Adang ke sebuah goa, Kak. Di dalam goa itu ada seekor ular yang sangat besar, seperti yang ada di dalam lukisan di dinding rumah Abah Adang. Ana memulai ceritanya. Aku melotot memandangnya. Air minum yang sedang kuminum tersembur keluar. Saking terkejutnya. Tiba-tiba rasa takut yang sudah hilang kini datang kembali. Membayangkan bertemu langsung dengan ular besar di dalam goa. Dan itu sangat nyata. Sedang yang hanya berupa lukisan saja sudah begitu menakutkan. Jika aku di posisi si Ana, pasti sudah pingsan. Aku diberi telur oleh Abah Adang yang harus kulempar ke arah mulut ular itu, Kak. Lanjut si Ana. Kata Abah Adang, jika telur itu masuk ke dalam mulut ular, maka keinginanku akan terkabul. Lanjut si Ana. Ya Allah. Aku seperti berhadapan dengan orang asing. Aku merasa yang duduk di depanku bukan si Ana yang kukenal. Sejak kapan seekor ular bisa mengabulkan keinginan seseorang? Dan aku berhasil melempar telur itu tepat ke mulut ular itu. Kata Ana dengan antusias. Tentu saja aku sangat senang. Keinginanku agar Kak Ridwan segera menikahiku akan segera terkabul. Lanjutnya dengan wajah gembira. Aku diam mendengarkan. Tidak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan. Kami lalu melanjutkan memakan. Di dalam hatiku, aku berharap semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataan. Ridwan datang melamar dan lalu menikahinya. Bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan, tapi karena Allah yang mengetuk hatinya untuk segera menikahi si Ana. Singkatnya pukul 1 dini hari, kami pun sampai di rumah Ana. Aku menginap di sana, karena tidak mungkin pulang ke tempat kos. Ana menuju dapur mencari pisau, lalu dia keluar menuju ke depan pintu. Aku sangat heran, mau apa si Ana ini? Ternyata dia mau mengubur apel jin yang diberikan oleh Abah Adang. Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana. Aku hanya diam melihatnya. Aku masuk ke kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana. Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri. Aku hafal benar semua ruangan yang ada di rumahnya. Kemudian aku berganti pakaian, membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Badanku sangat lengket karena seharian kemarin berada dalam perjalanan yang panjang. Namun aku tidak tahan dingin untuk mandi malam itu. Aku sangat mengantuk, tapi mataku tidak bisa terpejam. Tidak seperti biasanya. Kamar yang kutempati terasa sangat panas. Kunaikkan volume AC kamar itu. Masih saja terasa gerah. Badanku mandi keringat. Kulihat jam di dinding.
Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Dan tiba-tiba saja, aku mendengar sesuatu, seperti langkah orang berjalan. Semakin lama semakin jelas terdengar. Aku bangun perlahan dan menuju jendela. Apa jangan-jangan maling? Aku mengintip dari balik gorden, tapi tidak terlihat siapapun di luar. Kembali kubaringkan tubuhku. Namun suara langkah kaki itu kembali terdengar. Tiba-tiba ada rasa takut. Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Abah Adang. Apakah itu suara jin yang datang? Takutku semakin menjadi. Kuambil selimut dan kututupi sekujur tubuhku. Padahal gerah teramat sangat. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu belum juga menghilang. Tak tahan aku pun berlari keluar kamar, menuju kamar Ana. Kugedor pintu kamarnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin Ana sudah tertidur dengan pulas, karena kelelahan. Dengan ketakutan yang masih kurasakan, aku kembali lagi ke kamar. Kucoba untuk memejamkan mata ini, tapi tetap saja tidak bisa. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur. Kini aku bangun saat terdengar suara azan subuh, mengambil air wudhu, dan lalu sholat subuh. Kemudian aku mandi. Aku keluar kamar menuju dapur. Kulihat Ana ada di sana, sedang merebus air. An, aku pinjam bajumu ya. Aku kan tidak bawa baju ganti untuk ke kantor, kataku pada Ana. Ya, nanti kuambilkan. Sarapan dulu yuk kak. Singkatnya selesai sarapan kami pun berangkat. Berjalan kaki ke arah depan jalan. Menunggu bus yang akan kami naiki menuju kantor. Di dalam perjalanan aku tertidur. Lumayan 1 jam untuk mengganti waktu tidurku semalam. Kak, temani aku ke warung baklis yuk. Ana mengajakku saat jam istirahat. Mau beli apaan? Tanyaku penasaran. Ada deh, jawab Ana. Aku bangkit dari duduk. Kulepas mukena, dan kami keluar musola, menuju warung baklis. Mbak, ada rokok jambu bol enggak? Ana bertanya pada baklis. Aku keheranan. Sejak kapan Ana merokok? Rokok untuk siapaan? Tanyaku penasaran. Namun Ana hanya tersenyum. Aku semakin keheranan. Berapa bungkus, Mbak? Mbak Lis bertanya kepada Ana. Adanya berapa bungkus, Mbak? Saya beli semua, jawab Ana. Hah? Untuk apa sebenarnya Ana membeli rokok sebanyak itu? An, sebenarnya untuk siapa rokok sebanyak itu sih? Aku bertanya penasaran. Ceritanya nanti di kantor saja ya kak. Takut ada yang mendengar, kata si Ana. Kugandeng tangan Ana agar cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah dia membayar semua rokok yang dibeli, aku penasaran, ingin segera mendengar cerita dari Ana tentang rokok itu. Waktu Kak Rama pingsan, Abah Adang bilang agar aku membeli rokok jambu bol sebanyak-banyaknya. Ana mulai bercerita. Kata Abah Adang, rokok jambu bol itu rokok kesukaan para jin yang akan membantuku. Ana melanjutkan ceritanya. Aku menghela nafas. Rasa heran, aneh, dan ingin tertawa bercampur menjadi satu. Kubiarkan Ana melanjutkan ceritanya sampai selesai. Rokok itu agar diletakkan di atas tanah yang untuk mengubur apel jin semalam.
Setiap malam tepat pukul 12, aku harus membakar dupa dan kemenyan di kamar. Aku merinding mendengar cerita Ana. Mimpi saja aku tidak ingin, apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin. Kutatap wajah Ana. Ada rasa kasihan aku melihatnya. Masalah yang sedang dia hadapi memang bukan hal sepele. Aku tidak ingin menyalahkan dia. Ana hamil dengan Ridwan, tapi Ridwan tidak mau bertanggung jawab. Yang membuatnya semakin miris, Ana tidak tahu keberadaan Ridwan saat ini. Ana harus menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa orang tua yang membantunya. Dan dia mengambil jalan yang salah, dengan meminta bantuan kepada Abah Adang, yaitu seorang dukun. An, kamu yakin Ridwan akan datang menemui dan menikahimu setelah kamu lakukan semua hal ini? Tanyaku hati-hati. Aku takut Ana tersinggung dengan ucapanku yang seolah tidak percaya. Aku yakin sekali, Kak. Ana menjawab dengan mantap. Kak, janji ya, cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini. Pinta Ana pada aku. Dia lalu berdiri. Kuanggukkan kepala. Aku kembali ke ruanganku ya, Kak. Ucapnya lalu dia menutup pintu ruanganku. Seminggu kemudian Ana tidak masuk kerja. Katanya dia sedang sakit. Saat kutanyakan kepada orang TU, aku mencoba menghubungi, tapi HP-nya tidak pernah aktif. Aku khawatir. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Ana? Kutunggu sampai hari Jumat. Dia belum juga masuk. Hari Sabtu aku datang ke rumah Ana. Tepat 5 hari dia tidak masuk kerja. Keadaan sekeliling sepi seperti biasanya. Ku ketuk pintu rumah berulang kali. Tidak ada jawaban. Kulihat dari kaca jendela. Tidak nampak Ana di dalam. Mataku tidak sengaja melihat ke bawah, di mana Ana menanam apel jin. Dari Abah Adang. Ada rokok jambu bol di situ. Aku merinding. Aku mengelilingi rumah Ana. Ku gedor jendela kamarnya. Ana, apa kamu di dalam? Tanyaku setengah berteriak. Terdengar suara orang batuk. Itu suara Ana. Ana, buka pintunya, An. Pintaku. Ana pun membuka hordeng. Tampak lesu dan sangat pucat sekali. Rambutnya berantakan. Aku merasa lega. Ana ada di dalam. Iya, Kak. Sebentar ku buka pintu depan ya. Ucapnya sambil menutup hordeng. Aku kembali ke depan. Pintu sudah terbuka. Aku pun masuk. Kulihat Ana duduk di kursi tamu. Ku pegang tangannya. Sangat dingin sekali. Kamu sakit apaan? Tanyaku khawatir. Tiba-tiba Ana memelukku sambil menangis. Aku takut, Kak. Ana berkata di sela-sela tangisannya. Aku bingung dibuatnya. Loh, kamu takut kenapa, An? Takut sama siapa? Tanyaku bertubi-tubi. Tangisan Ana semakin keras. Aku semakin bingung. Pelukannya semakin erat. Sampai aku agak kesulitan bernafas. Coba ceritakan, An. Apa yang sebenarnya terjadi? Kataku pada Ana. Sambil mendongakkan wajahnya. Ana masih saja menangis. Kutunggu sambil dia tenang. Ada apa, An? Apa yang kamu takutkan? Tanyaku setelah tangisannya sudah reda.
Kak, setiap malam ada ular besar di kasurku, Kak. Ular yang kulihat di gua itu, ucap si Ana. Aku pun merinding, teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah Abah Adang. Aku gak tahu dari mana datangnya ular itu. Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku, Kak. Lanjut si Ana. Ana, kamu harus mengakhiri semua ini. Bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh, kataku sok yakin. Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama dia pulang dari rumah Abah Adang. Aku mendengarkan dengan perasaan takut. Ana, apa tidak sebaiknya kamu cerita saja kepada Tante Desi? Saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita. Tidak, Kak, aku malu, jawab Ana. Selepas waktu asar aku pamit pulang. Aku menolak dengan halus ajakan si Ana untuk menginap malam harinya. Aku sangat takut, tidak terbayang jika aku yang didatangi ular sebesar itu. Kulihat kecewa di wajah Ana saat aku pamit pulang dan lalu meninggalkannya. Aku sebenarnya sangat kasihan pada Ana, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin bercerita pada teman yang lain, berharap ada solusi. Tapi aku ingat pesan Ana, agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Sampai ku dengar, sebulan kemudian Ana dikabarkan masuk rumah sakit jiwa dari Asti, teman satu kos yang bekerja di sana. Aku tidak tahu pasti kenapa Ana masuk rumah sakit jiwa dan siapa yang membawanya ke sana. Karena sejak aku datang hari itu, aku tidak pernah lagi ke rumahnya. Saat kutanyakan kepada Asti, teman perawat yang bekerja di RS, apa sebab Ana sampai menjadi pasien di sana, dia hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata, "Ular, ular," dengan wajah yang sangat ketakutan. Dan bersambung, apakah yang sebenarnya terjadi kepada Ana? Kenapa Ana menjadi gila? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.